Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk hari ini, video pada pertemuan kelima pada hari ini, saya akan membahas tentang penggunaan to be going to dengan will, serta penggunaan models. Ya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja, seperti yang sudah rekan-rekan lihat di layar, bahwa di sini vocabulary fokusnya adalah penggunaan be going to dengan will, ya. Sesuai kursor saya nih ya, ada be going to dengan will. Nah, secara mendasar penggunaan be going to, atau saya lebih senang menggunakan kata to be going to, dan will tujuannya adalah untuk menunjukkan plan atau perencanaan. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau to be going to yang seperti ini ya, itu untuk menunjukkan perencanaan yang sudah matang ya, atau perencanaan yang sudah terarah. Tapi kalau will sifatnya masih atau bisa berubah. Atau dalam persentase, kalau kalian menggunakan be going to, it must be 100%, 100% pasti jadi. Tapi kalau will, itu masih ya bisa jadi 70%, bisa jadi 50%. Masih bisa berubah. Makanya di sini tulisannya seperti ini. Use be going to plus verb for plans you've decided on. Jadi yang sudah diputuskan atau yang sudah ditetapkan. Jadi apapun yang terjadi harus jadi. Nah, itu to be going to. Contohnya, I'm going to relax at the beach. Saya berencana untuk santai di pantai. Nah, mau di pantainya itu nanti mungkin ada badai atau tiba-tiba ada pekerjaan mendadak, dia tidak akan hiraukan itu. Pokoknya tujuan dia hanya untuk bersantai di pantai, ya. Tapi kalau will di sini adalah possible plans, ya. Possible plans itu artinya ya tadi yang saya bilang, perencanaan yang setengah matang, kalau saya bilang. Artinya di tengah jalan bisa jadi berubah. Contohnya saya ambil ini, ya. I'm not sure, I guess. Nah, saya nggak yakin. Saya kayaknya, gitu, bakalan. Kalau bahasa kita bakalan ya, bakalan stay at home aja, ya. Tapi ternyata 5 menit sebelum dia stay at home, temannya datang ngajak nonton, misalkan. Nah, itu dia bisa saja pergi keluar, ya. Jadi kalau to be going to itu untuk sesuatu yang sudah pasti. Tapi kalau will, ya, itu sesuatu yang masih bisa berubah, tergantung situasi dan kondisi. Ya. Jelas ya, itu be going to atau to be going to dengan will. Ingat ya, to be. To be itu ada is, ada am, ada are. Sudah pernah dibahas, ya. Baik, berikutnya adalah penggunaan models, ya. Models for necessity, ya. Necessity dengan suggestion. Maksudnya apa? Necessity itu kebutuhan. Jadi mau tidak mau harus mau. Seperti itu kan? Ya. Mau tidak mau bisa jadi ya tidak mau. Tapi kalau suggestion, kalau pilihannya itu bisa antara dua, antara mau tidak mau, ya silakan, bisa mau atau tidak mau. Nah, itu suggestion. Tapi kalau necessity, pilihannya harus salah satu, ya atau tidak. Tapi kalau suggestion, bisa iya, bisa tidak. Nah, models atau kata-kata yang menunjukkan necessity dengan suggestion itu dibagi dua. Kalau necessity itu ada kata must, ada kata have to, ada kata don't have, serta kata need to. Contohnya seperti ini. You must have a driver's license. Kamu harus punya SIM. Kenapa? Karena itu kewajiban. Gitu. Ya kan? Artinya itu harus, memang kebutuhan. Mau tidak mau. Nah, yang tadi saya bilang, ya. Tapi kalau giving suggestion, ya, giving suggestion itu sifatnya hanya saran. Kalian mau ambil saran itu oke,
nggak diambil sarannya pun nggak masalah. Makanya di situ sebutnya dengan suggestion. Nah, penggunaan suggestion ini ada you'd better. You'd better ini maksudnya you had better ya. You had better. You ought to. You should dengan you should not atau you shouldn't. Seperti itu. Gampang kan? Ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 5 ini, tidak terlalu banyak. Jadi rekan-rekan langsung bisa menjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan langsung WA ke saya saja. Terima kasih, sekian.